Wali kula terangno masalah rezeki ini sekedap mungkin sing napa. Sing kula terangno masalah penciptaan langit dan bumi ngangge istilah Quran fi sittatin ayat. Masalah rezeki mun kula terangno wingi, pokoke ngendika Allah Taala kabeh penguripan mesti tak tanggung napa rezeki. Nggih niku pakem. Ketika ada pengiran pokoknya asal ana urip wonten napa rezeki. Kemudian manusia secara gampang nafsir rezeki ya kelar mangan. Nah sing kelar mangan rodok tomak ya duwe sepeda motor. Rodok tomak meneh di mobil. Karepe meneh pengiran koyo bae di dunya ada utangan duwe. Itu kan rezeki versi tafsiran napa? Kalau bolak-balik matur sih. Pokoknya manusia itu cek kiai, cek profesor, cek dokter itu tetap pintu. Asal jenenge manusia tetap nopo pintu. Dari Quran wa kana al-insan zaluman nopo. Kalau tak baleni contoh ini, misalnya saya itu punya satu selera makanan dan makanan itu ada di Malioboro. Kalau kita kena hijab, tentu menganggap nikmat itu kalau kasil mangan dan sesuai rencana. Sehingga kalau warung itu tutup atau uang saya hilang atau terjadi kecelakaan di jalan, terus kemudian saya nganggap tidak dapat nikmat karena tidak sesuai rencana. Kemudian manusia saking bodohnya nganggap menu enak ya mergo makanan enak. Menunya cocok, seleranya cocok sesuai. Sehingga kalau selera itu yang diinginkan tidak ada juga kecewa. Nah kecewa terus manusia ora iso syukur. Lah pas ora syukur malah pangeran murka. Regane iwak emas tidak nganti piro, regane iwak gurami tidak nganti piro kan duwe-duwe aja. Yang dilupakan manusia itu begini. Misalnya ikan gurami itu enak, itu karena lidah kamu normal. Paham? Kalau nikmat lidah kamu normal itu sudah nikmat tertinggi, harusnya untuk gurame ta ora, nikmat tertinggi adalah kue iso mbayangno gurame. Nah, itu artinya sekarang dalam keadaan lidah Anda normal, jantung Anda normal, perut Anda gak diare, gak mual normal. Harusnya nikmat tertinggi adalah keadaan jasad Anda yang normal. Kenapa satu nikmat yang spektakuler, yaitu semua organ tubuh kita normal, yang ada tidak normal butuh miliaran atau ratusan juta. Kemudian nikmat itu kamu hilangkan dari perasaan Anda hanya berdasar nikmat kok nak wis kasil mangan ikan apa? Itu kan bodoh amat, sangat bodoh. Alhamdulillah kalau boten nganti bodoh nganti ngoten. Pak, sampai udah kula aja melok bodoh. Paham? Kalau nikmat tertinggi adalah keadaan normal kondisi lidah kita, perut kita, jantung kita, sistem pencernaan kita, itu nikmat tertinggi. Berarti nikmat untuk ikan gurami itu nikmat yang 0, sekian, tidak begitu penting. Jadi ketemu rapati kecewa. Ketika Anda tidak ketemu kecewa, betapa bodohnya Anda. Dari dokter, dari profesor, dari kiai, dari santri jebule mau kecewa, terima pakanan lele bakar gak kasih. Paham ya? Itu kan bodoh banget. Kenapa? Itu harus kamu sadar. Ternyata nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita. Lidah kita normal, perut kita normal, sistem pencernaan kita normal. Lah kalau nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, harusnya nikmat itu sudah tidak perlu bergantung sama kita dapat yang kita inginkan atau enggak. Karena sekarang juga nikmat itu sudah ada. Nah, ciri orang mukmin itu kalau setiap saat sudah bisa syukur. Syukurnya tidak usah bergantung pada asumsi, pada khayal, apalagi pada nafsu. Kulo bolak-balik cerita nang ngaji teng Bojonegoro teng Kuning. Kulo nu bayangno di bojo pokoke wedok umume wong Islam mboten mampu tenan cerita. Kulo mboten kaya umume kiai utawa umume suami yang didik bojo gawe kopi, nek sing lanang teko bukakno lawang. Takono tangga-tangga kulo. Kulo gawe kopi dhewe, mboten ate kulo bayangno bojo arep bukakno pintu gawe kopi. Mari kecewa. Nggak ngerti itu yang bojo nggih Gus, ya Islam. Pokoke mboten. Tujuan kulo itu supaya tidak mudah kecewa. Ojo kok tiang-tiang, tak ada wong merantau ning buatam, gak ngregani wong lanang. Mergo bayangno bojone iku ndekne teko pintu dibuka, wis masak, digekno kopi, kopine anget, pokoke segalanya serba napa ideal versine dene. Lihat teko bojone tetep turu utawa angop pusing. Akhirnya kecewa. Lo kecewanya manusia itu sebetulnya dari tomaknya dia, dari dia cara mengasumsikan sesuatu. Dimulai dari cara berpikir yang salah. Salah kasus kula ngaten iki kiai ulama seneng ngaji sing ngrungokno agak sing ngaji agak iki giyok to. Nah kula nggih boten. Kula bayangno ngaji wis nglakoni perintah Allah, nyebar niku mati Nabi ya sudah. Kula zaman sing ngaji papat nggih semangat, sing ngaji agak nggih semangat. Dadi sampean akeh ora pengaruh ya.
Loh, tanyakan yang ngaji saya dulu. Cara saya mereka nggak pancen. Ada terus ngaji agak terus sopan santun terus ramisoi gitu. Udah misal dan pengaruh. Karena kalau kita salah, nanti kita akan kena hijab. Ya, kena apa? Kalau kenyamanan ngaji dihitung ibadah karena membaca kitab gua, ya sudah karena membaca kitab gua, tidak usah bergantung yang mendengarkan banyak atau tidak. Ya sudah. Kalau makan enak itu bergantung lidah normal, pencernaan normal, ya sudah bergantung itu saja. Kamu tidak usah bergantung sama menu yang kamu ingin. Tetapi ujungnya lagi kepengen, Gus. Nak kesampean kan belum. Sekarang potensi tidak kesampean itu ada. Kalau dari awal kamu membayangkan pasti ada kebodohan. Wong kadang ra ono kok bayangno mesti ono itu kebodohan. Lah mari kira nikmat ya bodohmu iku, paham ya? Paham ya? Jadi kayak bantah ngono mempertegas kebodohan. Soalnya lagi kepengen Gus arah kesampean kan gak lega. Ciri utama orang pandai itu bisa menerima keadaan dan berpandangan luas. Kalau Anda cara berpikir begitu berarti Anda sempit dan kerdil. Lah sing mari kowe ruwet ya kerdilem bodhomu iku. Lha iku ora usah terusno, bodhomu ora usah apa. Jenenge wong lanang supine di bojo sing gek kopi sing sopan sing bukakno lawang. Lha iku wong lanang sing akan tingkah, akan selera. Lah nek nuruti selera ngono bojomu ya ora tau bayangno di bojo wae golek rezeki kok kedampalan tok Riau ke Malaysia. Di bojo bawa direktur PLN ta opo. Kalau sama-sama selera mereka juga butuh apa? Selera. Kira-kira makhluk gaib kowe ono sing gelem, Pak. Wong golek rezeki wong bantu kok nganti tok napa ri? Iya, misale wong Rempang nganti tok Malih. Ya kira-kira cek wong cek wujud. Kadang kok sisi tinggal selingkuh, sing lanang selingkuh ora entuk duit untuk wong. Kasih tok duit untuk napa? Untuk wong. Sing lanang ning perantauan ya go wedoan, sing wedoan sesuai tinggal go napa? Apik apa selingkuh ya apik cara kula. Ini daripada salah sitok malah khianat. Nah ngono kan khianat bareng-bareng. Malah satu-satu jelas urusannya napa? Jelas. Jadi kok ketemunya yang rokok padha-padha napa? Ayo cara kula malah jelas. Kula sering dilapori ngoten. Gus, kula njobo jarene teng Malaysia mun rapi mati. Niku cara hukum seputi Gus. Daripada ngoten kula nggih kudu rapi meneh. Tapi jare Islam kan nakalan. Sing lanang rapi ra usah tidak. Lah kula rapi kudu ngenteni dipegat. Niku terus cara jenenge seputi wah mate napa. Hukum Islam nek soal hukum sosial aja njero. Sing wedok ditinggal nang Malaysia. Ana berita otentik mengenai Malaysia sing pergi wong Indonesia. Jadi nek selingkuh gampang tok beritane, Bang. Nah itu kan terus nikah di sana kan seorang suami nikah di sana apa? Nah, paling jangan poligami ngoten mawon. Si istri ini kalau orang dipegat kan iso nikah. Padahal dia lara ati kepengen posisi dipegat. Nah, prosedur standar Jepang kan misalnya KUA kan misalnya disuruh apa atau apa macam-macam. Ini terus turun jenengan setuju. Kalau kandani, kalau kan kandani gaya ulama, gaya sosial, gaya ulama tak jawab. Bon gaya ulama sudah apa-apa ya tak jawab, ya tenang. Jenengan orang dipegat, orang iso rapi meneh. Nah, dipegat ngenteni ida lagi kira-kira. Tiang mboten purun megat kula. Mun jenengan tak takok, sampean kepengin pegatan ora pegatan maksud e pengen opo? Nggih, kula nek dipegatan nasib kula jelas wis rapi meneh. Nah, sampean kepengin nasib jelas tak warai, tapi kudu ana kula ulama, sampean ana ulama. Maksudnya nasib jelas kepengin ora, pengen uripe sampean enak tentrem nggih. Iku ora ngenteni payu rabi meneh, ora ngenteni dipegat. Saiki juga sampean yakin rahmate Allah. Kowe uji terlantar bojo iku dadi amalem dadi ganjaran. Kowe menderita di ini ya dadi ngamalem dadi ganjaran. Semulai saiki nek mati ngoten niku nganti ngenteni keadaan kira ora usah. Tenan kula ganjaran yo tenan. Mar lah kowe misale aku sebagai ulama nyarono kowe esuk ganjaran ngenteni haji sedekah malah ra iso. Monggo kere. Wis mulai saiki sampean wong apik, mergo didolimi sing lama. Kowe ora usah omah arep dipegang kok ora di wong liya. Ngono iku ya ora mesti ngono. Saiki sing ora kowe lagi sitok. Yen arep-arep ra wong liya kok ngono meneh wong loro. Iku yo mesti maslahat kanggo kowe, sing mesti maslahat. Kowe sebagai mukminah iman bahwa itu kehendak Allah. Kalau kamu sabar pasti dapat.
bahwa Anda ingin menempuh hukum formal, misalnya lewat rapat, lewat macam-macam di monggo. Tapi dalam proses itu Anda tidak usah mengeluh. Itu soal kula mbek kakake kula kandhani. Dene kakake mbek adike gitu, wah kula tentrem Gus. Lah mulane iki nak sowan aku, takok kowe yo ngandani model ulama apa model sosial. Nah model sosial yo melok-melok. Kaya kiai melarat dilapuri wong melarat terus ngeluh. Jadi padha ngeluh ya contohkan apa? Ya, kalau ada masalah, ada mantu minggat boten jelas. Jadi kayak ini enak. Ada pulau gemu boten. Kada butuh hilang. Di masalah mana diceritani apa? Salah itu anaknya, itu adi cocokan. Akhirnya apa? Piye kan? Nah, mari jadi ulama ke. Kulo ora ngerti konstelasi tak takoki. Sampeyan nganggep kulo sebagai tokoh sosial napa ulama? Sebagai ulama tak jawab kalau ulama. Lah ala sosial jawaban kula luwih gampang, beruang itu masalah. Titik. Menteri Keuangan itu masalah nganti direwangi ora Amerika kok meneh. Dirimo kita malah buyute napa? Wong sing gagah-gagah presiden, wakil presidennya pusing ngadepi masalah, pemenang kita karuan ndak siapa? Paham ya? Nah itu juga rezeki. Makanya ngendikane hikam andaikan manusia itu memahami al-manhu, artinya satu pencegahan rezeki, adal-manhu ainal ato, maka tidak sampai ada yang dikarepno niku boten sampai yang karepe niku ainal ato, yaitu kahanane roh. Misalnya begini, saya mau ke Malioboro atau saya sekarang mau ke Jakarta. Karena ada hal tertentu, misalnya tidak jadi punya uang atau mobil saya rusak kan tidak jadi ke Malioboro. Terus saya ngeluh, wah, ben Malioboro ora sida mobilku rusak. Sebetulnya kalau kamu memahami kan sederhana. Ya wae lunga iku ana potensi tabrakan kecelakaan. Nah, ra sida lunga iku artine jelas aman. Jelas aman mek potensi tabrakan biasanya masalah jelas aman. Selesai. Bagaimanapun menjadi pergi itu ada potensi tabrakan. Dan tidak jadi pergi artinya lebih Coba kalau kamu cara pandang begitu, alhamdulillah Gusti mobil kula rusak dadi redo lunga berarti ora ana kemungkinan kecelakaan. Tapi kan gak sido marung sing disenengi, Gus. Kalau kamu seneng marung karena kedonyan, pertanyaan saya tak balik. Ciri utama wong kedonyan mesti kehilangan duwe. Agak beres sido marung kowe sing kedonyan duwe mijek blok-blok bang. Lu selera wong kedonyan intinya kan kepengin kesampean dunyane. Nak marung kesampean iso mangan disenengi. Nak marung kesampean iso gegem duwe dunyane niku. Anda kan bisa memahami begitu kan ya baik-baik saja. Jika marung ya syukur, jika ya apa? Wong syukur kok digurui blok kok. Makanya kata yang ngarang hikam, adal manu ainal atau kalau manusia bisa memahami sunnatullah fil qabdi bal badi, baik Allah saat mengekang atau saat memberi itu adal manu ainal atau maka sesuatu yang kita kira ada rezeki jebule benar-benar apa? Dan kita sebagai mukmin harus begitu terus. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu nyaman. Baik-baik saja. Paham ya? Baik-baik. Anggap aja kalau orang yang pengaruh itu berarti orang mungkin ada umat. Nanti pengaruh jari ini tambah ke manfaatnya, tambah manfaat. Dan arah di pengaruh berarti gak ada loh. Misalnya ngoten mawon. Nah orang suka sombong malah bener kan. Wong suka sombong biasa ngelajan aku kudu syukur. Gara-gara dia sombong kira ana utang dene. Nak rukun malah panggar. Mane sombong wong suka baru kaya wong larat. Mergo wong larat iso menghujat dene mergo sombong. Ada rukun kira iso hujat nang utang. Pak, ya anggap aja ngotot maksudnya. Artinya kaya orang larat wong suka sombong. Alhamdulillah kok sombong jadi aku ora kepikiran utang. Gampang kok. Jadi gak usah ruwet ngadepi urip betul sana wae. Kenal ya alhamdulillah, melarat kenal suka, orang kenal alhamdulillah orang ada potensi nopo. Kan tak jadi wong ayu-ayu wajib sombong, kalau potensi selingkuh. Justru ramah itu mari nopo. Bojone Nabi ini dia dari sombong. Jadi tak jadi wong wedok pakai sing sombong. Terutama sing ayu lho, sing elek amal-amal. Lho tenan iki wonten dalile. Wong wedok niku kesunatane ana sombong. Nggih, terutama sing ayu berban iki, Pak. Jadi ketika ada pangeran nyitopi bojone Kanjeng Nabi. Fala tasduk nabil qaul.
Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala tahdhna bil qauli faya tama alladzi fi qalbihi napa mati. Iku bojone Kanjeng Nabi jelas-jelas salihah. Kados Aisyah, bojone Nabi sing ayu kira-kira ya Aisyah, Zainab, Sofia. Liyan niku sok udah bunder tua semacam-macam. Pokoke bojone Nabi songo nek dirasakno paling tau. Mulyane ora sing luwih tuwa timbang Kanjeng Nabi, ana sing gendut terus macam-macam. Fala takdokna bil qauli. Ini taqaitunna fala takdokna bil qauli. Garwa-garwane Nabi itu dianjurkan kalau sedang ngomong sama ajnabiyah, ya, sama ajnabi, lelaki lain disunatno aja ngendek. Tak doa dari kata tunduk, jangan sopan. Aja suarane lirik, aja suarane sopan. Yo nek iso miso barang gak apa-apa. Karena potensi zina akan kecil, potensi selingkuh juga akan kecil. Kalau perempuan yang cantik-cantik itu sombong, misalnya Ronaldo, amit-amit, mesti ra ngarep diselingkuhi, paham to, Pak? Ketemu wong luwanang sing mripate jelalatan, amit-amit kok sampean ngeluh sirahku. Jadi sebetulnya dalam dasar hukum Islam, perempuan terutama yang cantik itu diharamkan sopan sama seorang lelaki. Nah, di zaman akhir PR wajib sopan, wajib menang. Apa mana jenis ada multi level orang ini? Di mana rumput? Buat pakai anesrol, wajib menang. Itu berfitnah. Mesti teorinya itu nggak boleh sopan itu. Fala takdok nanawa. Dan perlu dicatat, itu istrinya Nabi. Untuk yang lain harus lebih ekstrim, lebih ketat. Dan Allah tahu betul karena ya itu mergo tinggal ngerti nak wong lanang itu senenge wong itu sopan. Terusane faya tama allazi fi qalbi maradun. Kalau seorang perempuan itu bersikap sopan, mesti wong lanang pikirane ngeres. Niku pun mesti tae pangeran faya tama allazi fi qalbi napa? Mesti wong-wong lanang pikirane napa? Ngeres. Wakul nakau lam ma'rufah, maka berkatalah yang ma'ruf. Itu ngendikan ulama, berkata yang tidak melahirkan jawab, tidak melahirkan kenangan, dan tidak melahirkan tafsiran semacam-macam. Ini kan sopan. Pak, kalau itu tidak bisa, wakor nabi buyuti kunna. Misalnya gue terpaksa sopan raiso, yo menisan teman-teman ngomong wakor nano buyuti kunna. Tapi sekali bersosialisasi, itu aturan mainnya pala takdona bilko. Tapi hukum-hukum Islam kayak begini itu sudah habis. Kok kena Islam kampus malah ono kesamaan gender, ono hak-hak wanita, ono wong lanang yang iso mimpin wedok ora dari diskriminasi, seruat. Iku mbok hukum konti, ora asal usule, pokoke ujug-ujug diskusinya demikian. Napa? Diskusinya napa? Kenapa perempuan tidak bisa jadi imam? Kalau lelaki bisa, itu kan diskriminatif. Ngomong wedok jadi imam, setengah-tengah imam itu makmumnya kan piye, paham ya? Makmumnya kan kan ada solusi ini Gus, misalnya imam bisa ngene-ngene, sakit yang peke, terlalu banyak potensi solusi. Gus soalnya tengah imam ini apa? Karena sambil tua tengah imami terus sampai kelahiran, apa makmumnya wajib mengangkat imam, ke imamnya apa? Orang-orang yang bicara kesamaan gender harus berpikir. Mereka akan lebih kesulitan menghadapi hukum andikan perempuan sah jadi imam. So, tuh kalau sering diskusi yang jil, Pak Bah, apa memang nggak mungkin perempuan jadi imam sholat? Kalau menurut saya itu mungkin, itu kan hak wanita dan laki kan sama. Ya silakan Anda bikin faktornya dulu yang spesifik tentang perempuan jadi imam sholat. Misalnya potensi head di tengah jalan, potensi ngelarani kelahiran di tengah jalan. Ruwet juga Bapak. Ya kalau gawe pekiye kok usul. Undang-undang tentang itu sahkan dulu, gawe dulu. Draft kok gawe. Kira-kira sebenarnya pekiye bentuk epi. Termasuk potensi cak nom-nom sido-sido ataupun delok awake barang itu pikir saya. Lah kok gampang. Enggak napa? Gampang terusane napa? Ternyata mereka ya yang ngomong kesamaan gender. Tapi enggak mikir detail-detail. Napa? Misalnya tentang keamanan, perempuan boleh sama dengan lelaki, boleh keluar malam, boleh apa. Tapi sesekti-sektinya perempuan, tetap potensinya itu diperkosa, tidak merkosa. Itu juga harus dipertimbangkan. Sak top-top itu potensinya
perkosa, bukan merkosa. Kalau mereka menyamakan hak itu demi keamanan perempuan dengan perempuan dibiarkan liar, tentu potensinya apa? Diperkosa. Enggak mungkin perempuan potensi apa? Kalau sudah berbalik-balik begini cara berpikir kan ruwet. Kita sebagai ulama ngerti kon nanggapi kon jawab. Mungkin sing gawe aneh-aneh dene kon kangelan apa? Saya itu termasuk ulama yang paling enggak pernah jawab terhadap ide-ide begitu. Mak kiai itu jawab. Mbok munibet tak mbok ora pat mbok kafir mbok menapa boten ada jawab. Yang bikin ide-ide aneh kan mereka. Ya silakan mereka yang bikin solusinya. Ngapain mereka yang aneh-aneh kene sing mikir jawaban. Lah kok goblok bro ya tapi. Kulo ora goblok. Kulo ngalim mulai cilik diwarai wong alim anyar. Monggo ngalime kok terjemah kene maca budal wae iso. Paham ya? Jadi ini kita harus berpikir ya, tentang arsitek. Bukan masalah rezeki, ini masalah visitasi ayam. Ini sih masalah ilmiah, masalah sains, masalah pengetahuan. Allah menciptakan langit dan bumi itu visitasi nopo ayam. Ya rasa apa makna nih? Jadi pakar-pakar rasa apa makna nih? Mereka kena makna ini 6 dino itu resikonya tinggi. Pemenang nak 6 dino dengan makna 1 hari 24 jam. Ketemu pakar-pakar, ketemu ilmuwan pusing. Mono Big Bang, mono jutaan tahun, pemenang kan untuk discovery. Kuwabe umure jutaan tahun. Dari proses Big Bang kemudian mengkristal jadi bumi, terus sisa-sisanya jadi magma yang terus bumi. Kabeh umure jutaan tahun. Pusing sampai nak ngertekno sitasi ayam 6 hari. Pemenang dengan makna 1 hari 24 jam. Tentu ilmuwan tidak akan terima konsep itu, tidak. Saya itu beberapa kali ditanya sama peneliti-peneliti, termasuk dari TV, kalau tanya, Pak, kenapa agama mengatakan bahwa langit dan bumi diciptakan 6 hari? Ya saya bilang, yang bilang 6 hari itu siapa? Setahu saya itu visitasi ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Pak, yang ada visitasi apa? Ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Loh ini pentingnya ngaji. Pentingnya ngaji di Al-Quran. Istilah yaum di Quran itu tidak menjamin 1 hari 24. Misalnya ada ayat wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimman tahun. Dan yaum dalam bahasa Tuhan bisa saja maknanya 1000. Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimman tahun. Dan itu istilah orisinil Quran. Ternyata ada yaum yang 1 yaum dihitung benar. Itu kalau kamu maknani 1000 tahun dalam bahasa Arab, kalau idhofah itu tidak maknan bi ainihi. Ya tidak maknan bi ainihi. Berarti ka alfisanatin koyok ribuan tahun. Jadi malah tadi saya tahun. Koyok ribuan tahun. Itu artinya bisa berjuta-juta tahun. Jadi kalau ini discovery dinosaurus musnah 2 juta tahun yang lalu, pusing ngomong santri dulu apa? Wadah umurnya kan tua jutaan. Begitu juga ada istilah lagi. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfan. Bahwa proses naiknya malaikat menuju alam langit itu di 1 hari, di hari. Hitungan hari itu sama dengan 50 alfan sana, sama dengan 50.000. Kalau ada ayat 50 alfa sana, artinya 50.000 tahun. Berarti ayat tadi yang ke alfi sanatin bukan 1000 tahun, tapi ribuan tahun. Dan ribuan itu ditafsirkan di ayat 50 alfa sana. Berarti ribuan tahun dengan batasan itu 50.000. Artinya tidak ada jaminan yaum itu 24 jam. Karena makna ini jelas lemah secara teori. Bagaimana mungkin langit dan bumi diciptakan 1 harinya 24 jam, zaman itu jam Yoromono. Lagi pula ukuran jam kan dari matahari terbit ke terbenam. Malah sering ngene urung digawe. Mulane nak mikir, ampun sampeyan ana ulama sing waras sing gelem mikir paham gitu. Maksudnya syaratnya loro ulama, ya waras, ya belum nopo mikir. Lan ora gelem mikir, pokoknya makna kula ngoten Gus, jadi guru kula ngoten. Gurune takoki ya makna kula pokoke ngoten anut guru. Iku gak gelem mikir.
Tapi nak ditekir rapati juga ya orang mikir tambah ruwet. Makanya kalau kayak begitu itu udah usah. Mulane kanjeng Nabi kalau sering matur tengah mriki. Kanjeng Nabi nanti dawuh. Aku iku bangga dadi nabi. Mergo sing roh dina Jumat iku wong Yahudi ku roh tapi kadek sedina, kliwaten. Wong Yahudi darani hari Setu napa hari Sabat niku hari Jumat. Diarani hari sucinya mereka. Jadi wong Yahudi kepinginnya ya dina Jumat. Tapi entuke dina napa? Setu. Luwih sedina. Jadi Nabi, aku iku nabi sing bejo. Yaiku roh dina Jumat. Terus sampean kan roh dina Jumat kok bejo, ambil bar kemis apa? Wah, wong ora itu teori ilmiahnya panjang. Jadi pun ada ilmu astronomi, ilmu falak. Falak yang detail adalah ngitung as-sawani wa tawalis wa rawabe. Kalau falak yang tidak detail itu hanya ngitung jam sama menit. Misalnya gerhana itu nanti jam 8 lebih 55 menit. Tapi kalau yang detail itu 55 menit, sekian detik, koma 0 sekian on, itu sekon, itu dihitung. Kalau yang nopo lah detail yang 0, sekian sekon, itu kalau kali berjuta-juta tahun, itu bisa sampai nopo? Hari. Sampai nopo? Contoh yang paling mutakhir teng Al-Quran. Ashabul Kahfi itu kalau menurut hitungan Samsiyah, niku hanya wala bisu fi kahfihim salah samiatin sinina, hanya 300 tahun. Tapi hitungan Komariah wasdadu bid'ah. Berarti versi Samsiyah itu pinten 300 tahun. Nah, versi Komariah lebih 9. Itu permainan ilmu falak kelas tinggi. Ternyata setelah dihitung, karena rata-rata 1 tahun misalnya terpaut 12 hari sampai 13 hari. Itu kali 300 tahun itu ketemunya sekitar 9 tahun. Karena kalau dihitung tahun, misalnya kalau rutin ini kan gak roh falak. Ya ilmu liane lah gak roh, tapi bodoh aja. Jadi bodoh aja. Ya roh falak, ya roh peke, ya roh boy. Bagaimana cara dibeli duit malah roh. Nah tawakal udah pinter. Wong melarat itu caranya tawakal udah pinter. Ada tawakal ilmu paling murah meriah, gak beruang bisa ngelakoni gampang. Kan sakit dihitung, meskipun kita ada ahli falak sakit dihitung. Bulan Samsiyah itu kan sering 28, tapi maksimal 31 ya kadang 31, tapi sering 28. Nah bulan Komariah cepat selesai, karena sering 29, gak mungkin 31 itu tidak mungkin, 29 sering. Artinya untuk menyelesaikan 1 tahun lebih cepat. Gitu gampangannya, tanggalan umum televisi, tanggalan bulan pas sama likur, rawit kacek orang dino. Sama likur sering, ono tambahan apa? Apa mana nak Ramadan tuh sering milih apa? Sama likur. Paham? Kan bisa dibayangkan terpautnya tiap tahun. Tentu penyelesaian Samsiyah lebih lambat dibanding Komariah. Nah, sebab itu terpautnya kalau per 300 tahun itu sampai 9. Sakit di logika. Lah sekarang kalau berjuta-juta tahun dari zaman penciptaan langit dan bumi, kemudian Allah ngendikan, aku nggawe langit bumi tak mulai dina Ahad. Ta akhiru sa'atin min yaumil Jumat. Ngendikane pangeran hadis qudsi niku, akhiru sa'atin min yaumil Jumat. Wa khalaqtu Adam fi akhiri sa'atin yaumil Jumat. Mulane manusa digawe ra sempurna, mergo pangeran mesti kesusu. Mergo waktune mentre. Jadi kalau cerita Anggrek Darmo, napa? Sing cerita tentang Prambanan. Proses itu terlalu juga ngoten niku. Mulane gawene rada awur-awuran mergo kesusu. Dari ini wong Yahudi pangeran bagaimana langit bumi detail kesal. Napa? Kesal pangeran istirahat dina napa? Satu. Lan Yahudi gawe dina setu dina prei istirahat. Mergo pangeran pasti kok capek. Lho Yahudi ono bener ngeten. Yang dinyatakan resmi oleh Quran itu gawe langit bumi ra visitasi. Ayam berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lalu kok ada hari 7 itu dikemanakan? Yang nomor? Yang 7. Paham ya? Nah, kalau pulau itu benar Quran orang mungkin dino itu orang mungkin. Sing sitok itu bonus, rapat itu. Ngeten loh, jangan belum baca kan ngerti ilmu Pak. Ngeten, masih begitu mikir.
Kita ini kan hidup di Indonesia sama dengan di Mekah, sama-sama di geografis bumi yang diliwati Khatul Istiwa. Sehingga kita punya misalnya malam 12 jam, siang 12 jam. Sehingga kita secara normal tahu dino Jumat, ya tahu dino Sabtu. Coba Anda sekarang andikan hidup di kutub utara atau kutub selatan. Itu tahu-tahu misalnya satu hari kamu harus menghabiskan 14 jam. Siang toh, malamnya kadang 13 jam. Makanya definisi kalau satu hari 24 jam itu hanya bisa mudah dibuktikan di daerah yang dilewati Khatul Istiwa. Tanyakan orang-orang di Inggris di Barat, wah kadang fotonya suwi nganti 14 jam. Ini pentingnya itu mikir paham ya. Jadi teori nak sedina mesti 24 jam teori bodoh. Atau hanya berlaku di daerah tertentu yaitu yang dilewati Khatul Istiwa. Karena kita ini kebenaran sama Mekah. Maka Indonesia itu akeh Islamnya menawa yang berkepodo. Kelewatan Khatul. Akhirnya kiblat kita ya nak madhep ngulon ra usah koyo Abu Nawas. Cek madhep ngulon ngetan apa? Maksudnya ngeten iki. Nanti suatu saat mungkin di era cucu saya ketika wong Islam modern, wong kafir yang modern, padha modern ya. Bumi itu kan bulat-bulat. Andai kan Mekah itu posisinya kayak Amerika. Amerika itu kan pas di bawah kita. Pas di bawah kita. Makanya terpautnya dengan Amerika total. Kalau misalnya di sini itu jam 9 malam, di sana jam 9 siang. Pokoknya total. Sampai pokoknya total. Kita dengan Amerika itu terpautnya apa? Total ekstrim. Kalau dengan Mekah kan 4 jam. Dengan Eropa misalnya Japan. Kalau dengan Amerika itu total. Lah kalau posisi itu total, misalnya Ka'bah itu tepat di bawah kita. Kowe iku madhep ngulon yo tok Ka'bah, madhep wetan yo tok Ka'bah. Sebuah batas arah itu wajib ada. Itu kalau dalam posisi tidak lurus. Jadi misalnya sampean di bulat-bulat. Kalau posisi kamu separuh kan jelas mengarahnya harus ke sana. Tapi kalau pas tengah-tengah, misalnya pos tengah bawah sama pas tengah atas, kamu menuju lewat barat ya boleh, lewat timur ya nopo? Boleh. Mulanya sekarang jadi pertanyaan oleh ulama Islam seluruh dunia di Cina itu di provinsi Qingqing nopo-nopo itu wonten masjid sing kiblate membelakangi Ka'bah. Jadi beda pusing ulama-ulama. Andai kan itu posisinya kayak Amerika Indonesia mungkin bisa dinalar secara nopo ilmu astronomi ilmu falak, tapi posisinya Cina tidak bisa, tetap harus ada arah. Lalu kalau nanti ceritanya Abu Nawas orang falak, duwe tonggo profesor falak, diceritani bumi bulat-bulat. Jadi kamu menuju kemana saja, aku mentok tahu-tahu kamu di tempat di mana kamu mulai berangkat. Jadi Abu Nawas misalnya melaku kok terus mau itu terus ujung-ujung dia kayak persis, mergo bumi bulat. Dan suatu saat profesor falak itu kemalingan, malingnya melayu morong etan. Abu Nawas tolong kejarkan maling itu. Abu Nawas melayu moro-moro. Abu Nawas malingnya melayu kayak sampai kok melayu? Jarimu bumi bulat-bulat kok ayo ketemu. Jadi saya nak bedak maling, ora perlu nak maling ulon, bedak melayu napa? Mergo bumi napa? Bulat. Kira ahli falak kurang ajar, guna ilmu tiga pelecehan. Tapi memang teorinya gitu. Kalau balik ke 6 hari. Andai kan kita tidak dalam posisi yang di Khatul Istiwa, lalu batasnya gimana? Jangan-jangan yang di kutub utara dan selatan, hitungan putaran per minggu itu tidak sampai betul? Nggak sampai 7 hari, nggak perlu sampai apa? Coba sekarang kalau dihitung jam, akumulasinya kan beda dengan kita. Kan sekarang banyak pertanyaan secara global di fikih-fikih internasional itu. Gimana hukumnya puasanya orang Eropa yang kadang sampai 14 jam. Tapi kadang-kadang malah mau tangan. Coba sampean bayangkan. Lah saiki misalnya posone wong kutub, ana srengenge mau ben 3 mosok ora buka tahun. Paham ya? Utawa ora usah foto, bumi terus ora tau kok. Srengenge. Mulane peke-peke sing dimulai min tulu isamsi ila grupi samsi. Saiki ning kutub ora tau ana tulus samsi. Bengi terus padahal foto ora wajib bengi misalnya. Ora wajib foto. Sekarang alhamdulillah kalau termasuk ulama yang ikut menjawab pertanyaan itu. Kalau sering tuker-tukeran jawaban itu gimana hukumnya puasanya daerah yang tidak ada tulus samsi. Itu cara menghitung gimana dimulai dari jam berapa.
Lah nek wonten teori 6 hari itu bisa saja yang teori sudah final. Lah ngono dino setu iku ora tiga dino, mulai dari kanjeng Nabi Yahudi kok lho setu ora dino. Bedakan dong, sing dino gitu apa? Enggak pernah ya. Wong dino luwiyan kok dinggo ngoten maksudnya. Kok dianggap napa? Dino. Paham ya? Lah sampean pas kanjeng Nabi ngendikan ngono ya ora paham ngenteni diterangno, nyerepot wong awam ngenteni diterangno. Saking kanjeng Nabi itu, Nabi ne bangga, umatnya tidak bangga ora paham. Repot napa? Padahal kanjeng Nabi seneng banget, aku Nabi seneng tenan. Mergo diparingi pangeran untuk dina wa adol tak nasoro, nasroni kesasar. Dinane keluar wong Yahudi kesasar, dinane apa? Keluar. Itu menurut logika falak mungkin, apalagi kalau kamu ngitung detail. Ngitung tadi kayak sawali nanti ngitung macam ini. Logikanya memang begitu. Lah sementara ada arah yang mudah dikenali karena kita kebetulan dengan Mekah sama-sama dilewati Khatul Istiwa. Sehingga fikih yang dikarang di Mekah sama persis dengan fikih yang ada di kita. Misalnya ulama Mekah ngarang foto itu gimana? Mulai misalnya Mina Fadri Sode sampai Gurubus Samsi. Ya kita enak Gurubus Samsi buka. Wong Mekah untuk bukanya Gurubus. Tapi bagaimana satu daerah di mana guru Samsi itu sangat lambat. Ya, sampai coba misalnya sampai neng kutub utara atau selatan. Pas neng kutub selatan posisi matahari lagi neng daerah kawasan utara. Itu apa neng kutub utara matahari lagi neng posisi kawasan selatan. Iso beno. Guru seringnya kangen. Paham ya? Mengkatus teng Indonesia mawon tiang awam petani niteni, kadang panas teh, gosenge pas go dhuwur, kadang rodok melingkar nganan, kadang rodok melingkar kiri. Wong tenge ra normal dalam sejarah dunia mau ping 3, termasuk karena hormati Ashabul Kahfi, Kabupaten Manasi teman-teman. Paham ya? Kalau begitu sekarang pertanyaannya, kalau satu hari sama dengan 24 jam, lalu hari mana dalam konteks kutub utara, kutub selatan? Karena tidak bisa pakai kriteria tarikh konvensional, yaitu mintul isamsi, ila gurubis samsi. Karena di kutub utara selatan kadang tidak ada matahari sampai sekian bulan. Ya, kalau matahari ada kutub, itu leleh kabeh. Baru kayak ono es itu baru kayak diliwati apa? Matahari. Makanya dari pangeran sistem kiamat itu dimulai dari peredaran matahari. Itu masuk akal sekali. Wa idzal biharu sujirat wa idzal biharu fujirat. Ini dikane ulama-ulama itu ditebak kalau sistem matahari rusak ini. Wa idzal biharu fujirat, ketika lautan itu tumpah ruah. Kalau teori sekarang global warming kan mengatakan kalau pemanasan global kutub mencair, kalau kutub mencair daratan akan habis tenggelam oleh nopo? Lautan, karena jumlah air lebih banyak ketimbang jumlah daratan. Tapi kalau dalam teorinya Quran mengaku itu, jadi nanti sistem peredaran matahari itu tidak normal. Jadi kemarin matahari berdampalan untuk kutub utara, kutub selatan. Akhirnya es itu leleh. Setelah leleh sedanten, kata Al-Quran tingkat ketinggian matahari dikurangi drastis. Jika bumi terbakar, kalau sudah gitu masuk wa'idal biharusud, jika terus terbakar. Jadi prosesnya itu tumpah ruah dulu, fujirat. Fujirat itu dari kata takdir. Waktu fujirat Anda rohilalah takdir. Jadi prosesnya fujirat dulu melimpah ruah, yaitu kayak tsunami. Setelah itu matahari didekatkan, terus ada proses apa? Fujirat. Lah kalau melihat sistem matahari yang kayak begitu berarti benar teori Kanjeng Nabi bahwa untuk mengatakan hari sampai 7 itu perlu dipertanyakan. Hari yang resmi menurut Quran ya namun visitasi apa? Berarti yang satu ini masalah. Ada yang hilang, paham ya? Terus ditambahi. Karena kalau kecil nganti saya yo bingung, seminggu dari 8 dino, dari wong kuno 7 dino maksudnya piye ora jelas. Mergo Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 7 hari. Lah nek wong kuno darani seminggu iku 8 dino ngenteni kok Ahad. Nah. Ana anggar mitoni mayit itu nak tenggene daerah kula prakteknya 6 dino, nak teng Tuban prakteknya 8. Wong baru kita yang alami sekarang saja versinya beda. Lah ulama fikih mengikuti standar yang dilewati Khatul Istiwa, termasuk kaifiyatul wukuf, termasuk kaifiyatul wukuf. Misalnya begini, kesunatan wukuf di Arafah adalah seorang yang haji disunatkan al-jam'u bainal laili wan
Ngukurnya gampang, mau ada betul istiwa. Kalau masuk Arafah qabla ghurubi syamsi, kemudian diam di Arafah sampai Isya atau apa, berarti sudah al-jam'u bainal laili wan nahar. Karena masuknya berstatus nahar, nanti keluarnya berstatus malam. Gampang. Delala fikih kita itu sama dengan di Mekah. Jadi Kanjeng Nabi pas ngendikan disunatno jam'u bainal laili wan nahar, gampang kan. Lah jajal misale sing krungu iku wong kutub utara dan kutub selatan. Ngenteni ora suwi, wong ngenteni lino suwi niku to lho. Paham ya? Lah untungnya Mekah itu dalam geografis yang diliwati Khatul Isim. Lah nak ngoten permasalahan yang ngitung hari 7 atau 6 itu masalah ilmiah yang serius karena melibatkan daerah-daerah yang tidak semudah itu penghitungannya. Kudu kan? Karena jenengan bodoh itu bejo, gak melok utak nih mikir. Ana wong muni dina 7 dina ya percaya, ana sing muni 6 dina kira percaya, penting gak tanggal nyaur utang wis pokoke percaya gampang, dadi ora ruwet ora apa. Nah, kalau kula sebagai ulama di sini mikir bagian loro, orang mesti gaji bagian apa? Saya itu berapa kitab sing tak baca. Kenapa hari itu 7 sementara Quran disitati apa? Wes kita macam-macam, ono sing ngitung ala klone, ono sing ngitung ala kalah, ono sing ngitung tebak-tebakan asal ngomong kok iso jawab wong akeh. Kita harus milih di antara alasan-alasan paling rasional. Sekarang semenjak ada GPS itu, yang position itu yang bisa dihitung itu untuk menghitung bumi, itu sekarang saya lebih percaya karena kalau pakai teori GPS itu mudah sekali. Saya itu tidak ahli pakar tapi tahu pola-polanya tahu. Karena kalau dihitung itu jelas sekali posisi matahari, kemudian dihitung dengan Ardul Balad itu bisa tepat sekali. Makanya sekarang semenjak orang-orang pinter, navigasi pesawat itu berdasar posisi lintang, misalnya di sekian derajat. Makanya sekarang kalau ngerti posisi Ka'bah itu gampang sekali, yaitu nunggu yaumar rasil kiblat. Jadi di mana posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Misalnya baru kemarin, biasanya kalau di Indonesia yang martil kiblat itu rata-rata jam 24. Ya rata-rata jam 4 kan bisa ditebak. Itu nanti di tanggal tertentu ada, di tanggal tertentu, di menit tertentu detail, itu posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Dan saat itu orang membenarkan kiblat semua karena semua bayangan pasti mengarah Ka'bah. Itu bisa dihitung secara GPS. Dan orang dulu juga bisa ngitung pakai teori Ardul Balad itu. Makanya kita ini enak sekali kalau cari kiblat. Orang usah kayak mitos Kali Jogo atau Sultan Agung. Duwe gua ning Asem sing arahe ning Ka'bah. Menara Masjid Demak itu miring melengkung. Kewali Songo itu ora roh ala. Akhirnya Kali Jogo kon nyenteng Demak nganti Mekah. Oleh narik ke Banten akhirnya miring. Terus wonten mitos Mbah Bolong. Tenggene pinggir Sunan Ampel ana makome Mbah Bolong mbok pitu apa jenenge Mbah napa? Mbah Bolong itu santri lugu senengane salat sunat. Nek Mustofa para nemen salat sunat. Dene ada santri sing lagi sinau pala. Wong goblok sampean salat. Salat itu mesti ditompo. Lah kok iso? Lah berarti mesti bener gak madhep bae. Itu wae madhep metan iki. Zaman dhisik itu kiblat itu masalah. Napa? Yang pertama ana Islam. Wong Mbah Bolong ku gak trimo jual tas tembok terus lha iku lho Ka'bah itu. Lane digelari Mbah Bolong. Gone jual tas tembok nganti bolong dicorok kancane iku lho Ka'bah. Aku wali rasa ngono ya ora. Artinya dulu menemukan kiblat itu macam pakai kasut begitu. Dulu prosesnya pakai apa? Sekarang enak. Nah di jalan kita tuh kaji-kaji sing ragil sinau niku tuku sajadah sing 20.000 sono kepate lha iku selera rendah, mentang-mentang di duit, mau mikir mentang-mentang nopo, itu kudu tobat nopo. Mari wong Islam bodoh ngoten niku masalah diseder. Tuku gampang tuh terus mikir 20.000 sono kompase. Pak. Sing rusak Islam yo ngoten. Artinya ndekne ngono lah ora ngajak-ngajak Gus biasa mikir kok kula. Sebetulnya ada sarana itu niku ya marodil. Mana tadi paham ya? Visitasi ayam. Kalau saya ditanya peneliti, kenapa Quran hanya mengatakan langit bumi diciptakan 6 hari? Saya bilang nggak ada kata 6 hari. Yang ada di Quran visitasi ayam. Paham ya? Visitasi apa?
Makanya kalau ikut menerjemah itu jarang saya nerjemah visitasi ayat itu 6 hari. Untuk netral 6 masa. 6 masa berbiaya karakter aja. Pokoknya saya menghindari kata 6 nama. Nah 6 masa itu bukan 6 tahapan, bukan 6 masa. Pokoknya saya termasuk orang yang menghindari nerjemah 6 nama. Nah antar wong pinter apa nah sampai kan wong pinter. Roy Yaumun artinya apa? Paham ya? Tadi sudah banyak perbandingan, ternyata banyak istilah yaum di Quran yang artinya ka'al sinawa. Juga ada ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina nawa. Berarti ka'al sanate tidak 1000 tahun tapi ribuan tahun. Dan itu bisa artinya khamsina alfan 50 itu. Wah, ada. Jadi ini pentingnya ngaji. Sampai bisa melogika itu. Sampai kait-kaitkan lagi dengan sistem perputaran matahari, rembulan terpaut berapa, dalam geobumi yang GPS-nya tinggi itu berapa, misalnya kalau Eropa berapa. Makanya bisa dihitung, kayak pakar-pakar gempa itu bisa dihitung. Eropa itu kemungkinan gempa itu tidak ada, kecil sekali karena dihitung. Patahan yang di sana itu jarang dilewati matahari, jadi buminya padat dekat. Antene ku tropis, buminya ya gerowong-gerowong. Nanti nak obat tidak gitu kok. Itu dilogikanya lewat posisi matahari ini kondisi bumi bisa dilogika tingkat kekeroposannya dan kepada tanya. Saja nih apa sih teman-teman yang itu. Cuma santri orang rogas lah, akhirnya kalah kakean toh paham ya. Lalu kudu tobat santri sing bodoh teman-teman. Mungkin sering ketemu pakar-pakar orang kita bodoh, mereka alhamdulillah orang bodoh teman-teman tadi paham. Lah santri ora tau mikir perlu GPS terus waket opo. Mereka biasa mengerti itu orang tahu mikir. Utuh tobat. Saatnya Quran itu ilmiah sekali. Makanya Quran bilang di citati nopo. Dan ayam di sini itu hitungannya kayak apa? Lah ketika Nabi ternyata dino satu dino rakaat. Berarti saja nih yang resmi tetap hanya 6. Nah, lah kenapa itu hilang? Ya logikanya tadi sampai ditambahkan hari Sabtu itu tetap di daerah yang kebetulan satu harinya 24 jam, siang 12, malam 12. Tapi kejadian itu tidak ada di kutub utara, kutub selatan. Mereka akan bilang itu bunyi terus atau masa ini. Dan terus ironi nanti misalnya, bunyinya dia. Dan terus nak poso dia. Nah sekarang alhamdulillah itu sekarang ada panduan dari Rabitatul Alam Al-Islami dari konvensi Islam seluruh dunia menjawab pertanyaan-pertanyaan fikih bagaimana puasanya orang kutub utara, kutub nomor. Dan saya meskipun muda termasuk yang ikut ya Pak. Ya akhirnya di Sinau mati. Tapi ono hukmah ya Sinau padha wong pintere cepet pinter, paham. Kan kalau kita takok Gusti maknane apa? Wong ngajak debat kok maknane ra tok. Itu kalau ngomong umum dene modal terjemah dia bantah-bantahan wis maca kitab gundul ora sambung. Kan gua berbicara bantah teman-teman ilmune padha sing bantah-bantah. Saya kira saya tahan dulu. Berapa? Kamu ngajak apa? Keruwetan, kenapa? Ya kata sih wow, bukan diskriminatif. Masa perempuan tidak boleh jadi imam diskriminatif gini-gini. Lah ya kamu bikin draft dulu, oke. Dulu teknisnya kayak apa? Kalau perempuan jadi imam, misalnya di tengah-tengah imami dia set atau ngelarani tinggal itu formatnya terus piye? Apa syaratnya sing elek, mau jadi sing sujud ra usah didelok, apa sing ayu oleh kok imammu mek kuwe dido salat ta ora. Iku pikir sik, Pak, bener. Ternyata ruwet ya, ruwet itu selesai nose. Ojo buju itu sederhana, ketamaan apa? Kayak enak ngomong disimpul pelang-pelang. Abe agama jadi pikir, kalau perempuan jadi imam itu potensi kegagalan makmum itu tinggi. Mergo wong itu ora sekedar batal salat mlayu bareng. Mergo isin, paham ya? Lah kok nek misale kejubratan sebagian ngepel apa pikir barang paham. Tapi pinter-pinter gue pinter Nabi Muhammad. Jadi tingkat resikonya tinggi. Misalnya tengah-tengah sholat itu potensinya ada sekedar dia batal karena perempuan itu memalu dia akan lari. Sudah lari meninggalkan bercak darah nanti yang imami siapa di bagian ngerti? Mau nanti undang-undangnya perlu itu nak imamnya Mustafa mesti aman. Orang Arab apa? Jelas. Lah soal misalnya ngentot wah itu bodoh ini menengah agama. Wong cara pakai nak imamnya bodoh ini makmumnya tetap sah. Mesti bila bodoh ini tetap jujur.
Wong kata imam di cerita pulau nah, itu imam itu junub lali, tapi menengah itu tiba jadi perkara. Nggak kata, itu yang junub. Kasus najis bolak-balik. Pulau najis itu lali tak gue imam ini beling saleh nih ngomong. Orang tak umum no kerja. Karena kalau diumumkan terjadi kegaduhan, apalagi sholat Jumat. Kulo Pak Kiai, kancane Kiai, sering lho dijelaskan. Jumatan mau rasa kulo kanggo tarung nasi lali rasa. Lagi diumumno ojo terus mari gaduh. Mung jare pangeran ku nak ora roh sah. Padahal wong ora roh. Cangkem wong tak roh berarti gak sanggup. Kowe anggere aku saiki napa? Roh. Akhirnya pulau pribadi ada dua kok, berapa tak dari pisan. Ya saya kan harus ada karena sekarang saya posisinya. Makanya dari konco pulau, fakir lucu Gus. Wong bodoh dimaklumi terus, angger batal syarat roh. Jadi pulau roh rugi atau roh batal batal. Itu kan sering ada kejadian, tapi kalau perempuan tidak bisa, perempuan dewasa pemalu, kalau ngimangi khair tentu dia akan lari. Kalau lari terburu-buru potensi vibrasi masjid tinggi, nanti ada masalah baru lagi. Imaman yang kena khair hukumnya dia. Langsung digenteni piung, bukan imamnya ono khair. Berarti formasinya ini, makmum mundur, terus ono imam, makmum tinggal di. Mereka langsung posisi yang pengimaman, mereka mereka saiki najis kena keruwetan. Jadi wong pinter-pinter jebule bodoh, sing di pendapat ngono iku pinter tapi napa? Lah santri ra paham, diomong kesamaan gender ngeluh ya. Malah takut sih, mana nih gender kok. Kang Telon bolak-balik di DPR Rembang ini kasusnya. Kan banyak kiai yang jadi DPR dari P3 dari PKB. Nah, sing kok Golkar kadang kan alumni kiai mbok karena engkek nganggo bahasa mbok. Akhirnya sidang rasi berdebat. Angger sing bahasa engkek, sesuk watine piye sik. Bareng diterangno, misale bahasa Islam artinya ngono ora wis ora aneh. Lah kadang-kadang kiai iki yo izin mergo amen ra paham izin. Suwe-suwe suatu saat males ya, sering nganggo istilah bahasa Arab. Gentenan sing alumni UGM ra paham. Bayai artinya nopo? Ya, gentenan akhirnya satu. Kapan merumuskan masalah rakyat aman bakat gengsi? Jadi sing kita engkek nganggo bahasa Inggris ya ini ra paham. Suwe dibalik nganggo bahasa Arab. Sing kono apa? Apa? Dan yang saya cantik stop. Stop itu maknanya artinya apa sih terang? Ya ruwet. Nah, ngono udah mikir rakyat, mikir apa? Paham ya? Jadi masalah 6 hari itu masalah yang final. Sampai tidak usah bandingkan kenapa hari faktanya 7 hari. Mergo tentu dino apa? Luwian. Itu secara ilmiah itu bulan. Apalagi setelah dihitung tadi apa? Yang posisi di kutub utara, kutub selatan yang tidak dilewati khotul apa? Menurut terus lagi. Mangkana yuridul hayatad dunya. Fala'alla katarikum ba'da ma yuha ilaika. Fala'alla kamno sira ya Muhammad kutarikun wong sing ninggal. Ba'da ma sebagiane perkara yuha kang den wahyana apa ma ilaika maring sira. Fala tubal digho mongko ora gelem nyampekno sira gum ing wong akeh iya yo ing ma yuha ilaika. Litaha munihim krana le nyepelekno kufar bihi kelawan ma yuha ilaika. Wado ikonan iku dadi rupek bi sebab tahawunihim bihi bihi sebab ikilah tarku apa sodru apa dodo sira ditilawati oleh kelawan maca ning mayu faile kali mengatasi kufar. Jangan-jangan mas bagian wahyu tidak kamu sampaikan karena kamu takut didustakan li ajli ayyakum krana arah yang kamu tak sapa kufar laula unzila alaihi kanjun boyo teturono alaihi ngatasi Muhammad apa kanjun apa gedung auta teko ma'al serta Muhammad sapa malakun sapa malaikat yusad diurukan benerno sapa malaikat kuwi Muhammad kamak tarusna kaya oleh jaluk kita kaya oleh nuntut kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.